Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mustopo dimanapun Anda berada yang menyaksikan siaran kami. Anda kembali dalam diskusi bersama saya Muhammad Fadil Zain yang akan memandu diskusi tentang berbagai hal dengan tema-tema yang menarik dan juga narasumber yang memiliki kompetensi selama 30 menit ke depan. Sahabat Mustopo, inilah diskusi kita selengkapnya. Semua orang pasti belajar. Bukan cuma mahasiswa. Saya sebagai dosen juga terus belajar. Belajar teknologi baru, belajar dari kasus-kasus baru, supaya saya bisa dapat pengalaman-pengalaman baru. Kalau belajar formal itu udah pasti. Tetapi kalau dilihat dari sisi lainnya, ketika berdiskusi dengan mahasiswa, tidak hanya mahasiswa yang belajar dari saya, tapi saya juga banyak belajar dari mereka. Apalagi saya banyak dapat pelajaran dari orang tua, sahabat, lingkungan, dan pengalaman. Tapi, sebagai mahasiswa yang hidup di lingkungan akademis, saya banyak berdiskusi dengan dosen-dosen saya. Banyak pengalaman mereka yang bisa jadi sumber inspirasi dan motivasi. Pada akhirnya, kalau mau maju, kita selalu butuh orang lain. Daripada sendiri-sendiri, lebih baik kita belajar bersama untuk maju bersama. Supaya masa depan kita sama-sama cerah. Untuk masa depan Indonesia yang lebih cerah. Sahabat Mustopo, sebagaimana kita ketahui saat ini dunia sedang tidak baik-baik saja karena di belahan bumi di barat dan di timur sedang dilanda perang Rusia dengan Ukraina dan juga di Timur Tengah. Lalu bagaimana dengan Indonesia yang hingga saat ini masih menganut politik bebas aktif? Nah, untuk membahas masalah ini di studio telah hadir pemerhati hubungan internasional dari London School University, yaitu Mas Fajar Iqbal Mirza. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Zain. Terima kasih sudah hadir di studio. Terima kasih banyak ini udah diundang. Mas Fajar, bagaimana tanggapan Anda tentang kondisi di dunia saat ini ya dengan anut Indonesia yang menganut politik bebas aktif di luar negeri? Ya, jadi kalau kita lihat hari ini memang kondisinya dunia bisa dibilang sedang tidak baik-baik saja. Karena tadi berbagai konflik yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Zain, dan kira-kira gimana sih posisi Indonesia seharusnya memandang persoalan-persoalan ini gitu ya. Nah, Indonesia sendiri itu kan memiliki pedoman politik luar negerinya yang dinamakan politik bebas aktif gitu ya. Nah, hari ini itu yang selalu dipertanyakan adalah kira-kira masih relevan nggak sih politik bebas aktif kita? Terus banyak yang beranggapan bahwa politik bebas aktif ini ya sikap yang netral gitu ya. Tapi sebenarnya kayak gimana sih gitu ya? Itu kita perlu dielaborasi lebih jauh gitu ya. Jadi masih relevan atau tidak politik bebas aktif ini sebenarnya kita bisa lihat secara kajian historisnya gitu. Karena kalau kita lihat awal mula politik bebas aktif ini lahir, itu kan sebenarnya salah satu buah pemikiran dari Muhammad Hatta tahun 1948. Beliau memberikan pidato di hadapan BPKMIP, di mana ketika itu judulnya adalah Mendayung di Antara Dua Karang. Gitu. Ketika itu pidato ini diambil dikarenakan kondisi politik luar negeri dan dalam yang berimbas kepada politik dalam negeri Indonesia sendiri gitu ya. Setelah Perang Dunia Kedua mulai ada perang dingin yang terjadi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, di mana ini pun berdampak kepada politik dalam negeri Indonesia yang ketika itu baru saja ya merdeka sekitar 3 tahun dan masih sedang berada dalam agresi militer Belanda, di mana Belanda masuk kembali ke Indonesia gitu ya.
Nah, dalam kondisi seperti itu, Bung Hatta melihat bahwasannya penting kita untuk memiliki sikap politik luar negeri yang bebas aktif. Mendayung di antara dua karang ini artinya kalau kita mendayung ke karang agak ke kanan itu jangan terlalu ke kanan, karena di sini ada karang besar di mana kita bisa terhempas. Perahu kita ini bisa hancur kalau kita terlalu ke kanan. Kalaupun kita ke kiri, jangan terlalu ke kiri. Yang mana kalau kita terlalu ke kiri pun ada karang besar yang bisa menghempas perahu kita. Maka yang penting itu adalah piawai dalam mendayung di antara dua karang ini, gitu ya. Dan ini sudah teruji dalam berbagai rezim yang ada. Rezim Orde Lama, gitu ya, kita menggunakan politik bebas aktif, di mana ketika itu ya masih masa-masanya perang dingin, ya. Dan semakin kencang waktu itu persaingannya, dan Bung Karno ya, dengan piawainya gitu menciptakan misalkan Konferensi Asia Afrika tahun 1955 misalkan, atau misalkan aktif menjadi inisiator juga di gerakan non-blok misalkan gitu ya, dan ya menjadi aktor gitu, aktor global gitu ya. Indonesia dipandang sebagai negara yang memiliki peranan yang sangat luar biasa ketika itu. Bahkan ya sampai hari ini kalau kita lihat gitu ya, di Afrika gitu ya, di negara-negara yang diklasifikasikan sebagai selatan-selatan ya, historis itu tidak pernah hilang gitu. Afrika khususnya misalkan tentang dasar Konferensi Asia Afrika itu selalu tertanam dalam diri mereka. Nah, kemudian di masa Orde Baru juga sama, masih menggunakan politik luar negeri yang bebas aktif gitu, sampai ke reformasi gitu, sampai hari ini gitu. Jadi apakah relevan? Saya rasa masih sangat relevan gitu, masih sangat relevan karena ini sudah teruji gitu, sudah teruji implementasinya dalam zaman-zaman yang sudah dilewati gitu. Nah, hanya saja memang konteksnya hari ini sudah bukan perahu lagi. Indonesia ini udah menjadi kapal besar gitu ya, menjadi kapal besar, dan mungkin karangnya ya memang ada dua karang besar juga hari ini ya, ada China misalkan, ada Amerika Serikat gitu ya. Walaupun ada juga yang melihat bahwasannya hari ini tuh multipolar secara struktur politik internasional yang ada gitu ya. Bukan hanya unipolar, yang mana unipolar itu kan setelah perang dingin dilihat bahwasannya hari ini itu setelah perang dingin itu unipolaritas, di mana kekuatan besarnya itu hanya Amerika Serikat saja gitu ya. Nah, namun saat ini muncullah kekuatan-kekuatan besar yang bisa menjadi revisionis gitu, bisa berkompetisi dengan kekuatan besar yang sudah lama ini setelah perang dingin ini, setelah 1990 itu, 1989 1990 itu, yaitu adalah China dan juga Rusia. Walaupun kalau kita lihat dari tiga kekuatan besar ini, Amerika Serikat, China, Rusia, yang relatifly secara kekuatan itu berimbang, itu Amerika Serikat dan juga China. Rusia ini besar, tapi kalau dibandingkan dua kekuatan ini lebih besar gitu. Tapi saya ingin membandingkan tentang perang Rusia juga dengan perang Timur Tengah ya, di mana Menlu kita lebih cawe-cawe ke isu Timur Tengah ketimbang ketika Rusia menganeksasi Ukraina. Bagaimana pendapat tentang itu? Oke, jadi kalau misalkan tentang Timur Tengah ini kan sebenarnya juga semangat untuk memperjuangkan spirit yang ada di dalam konstitusi kita ya, bahwa penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan. Dan juga tadi tentang politik bebas aktif kita ini, di mana aktif itu adalah Indonesia itu harus secara aktif dia menyuarakan perdamaian dunia gitu ya. Nah, jadi kalau kita berbicara tadi kenapa kok cenderung seolah-olah gitu ya, lebih ke isu-isu Timur Tengah. Satu, memang di situ sudah ada penjajahan, kalau saya ya membahasakannya gitu ya, yang dilakukan sudah secara sangat lama, dan Indonesia posisinya terus pasti akan memperjuangkan
kemerdekaan Palestina gitu ya. Nah, jadi dari satu kita bisa lihat karena isunya memang sangat melekat dengan situasi Karena kita. kita pernah dijajah 3,5 abad oleh Yes. Belanda. Jadi ada kesamaan nasib Yes, gitu ya. Yes. Nah, yang kedua ya, saya melihatnya kalau secara geografis pun mungkin lebih dekat ya Indonesia dengan Timur Tengah ya, dan juga secara identity misalkan, secara identity gitu. Indonesia ini identitinya sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia gitu ya. Nah, ada solidaritas kemanusiaan yang hadir gitu ya, dan juga solidaritas Muslim yang hadir untuk menyuarakan hal tersebut. Walaupun kita juga perlu memisahkan persoalan Palestina dan kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Palestina itu, yaitu adalah isu kemanusiaan yang semua dunia itu harus menyuarakan, kira-kira gitu ya. Nah, Menurut Anda geopolitik akan berubah nggak dalam waktu dekat ini? Nah, ini menarik nih. Geopolitik tuh kira-kira akan berubah nggak ya? Dan ada pertanyaan selanjutnya itu, Mas. Kemungkinan apakah akan terjadi perang dunia ketiga? Itu kan kira-kira ya di bahasa-bahasa netizen itu, apalagi pas awal mula terjadi perang Rusia dan Ukraina, itu sudah mulai ada narasi-narasi, wah perang dunia ketiga gitu ya. Nah, jadi ya hari ini dengan struktur internasional yang berubah, kalau saya ya, pendapat saya gitu ya, yang tadinya unipolaritas, saat ini ada kekuatan yang men-challenge kekuatan yang sudah status quo ini, Amerika Serikat ini, ya kemungkinan akan terjadi gesekan-gesekan gitu ya, yang gak akan smooth gitu, karena berubahnya struktur internasional, kalau kita lihat secara historis, itu selalu ditandai dengan adanya konflik besar. Contohnya misalkan ketika sebelum Perang Dunia Pertama gitu ya, itu strukturnya lebih multipolar. Nah, selesai Perang Dunia Kedua, masuklah ke bipolaritas, adanya Uni Blok Soviet ya, Timur dan Barat gitu ya, kira-kira ya. Nah, dengan posisi yang seperti itu, ada kan konflik-konflik yang terjadi, walaupun konfliknya jatuhnya seperti proksi-proksi gitu ya, bukan konflik yang besar secara langsung antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, perang secara terbuka. Nah, tapi ada proksi-proksi yang terjadi gitu kan. Nah, walaupun ketika itu bahkan hampir sempat terjadi itu, pertikaian secara langsung antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, kalau kita lihat secara historis itu, krisis misil Kuba misalkan. Ya. Ketika itu Amerika Serikat presidennya masih John F. Kennedy. Ya, mungkin Mas juga masih ingat itu ya, tentang krisis misil Kuba, di mana hampir saja terjadi apa yang disampaikan oleh Einstein. Einstein tuh bilang gini, saya tahu Perang Dunia Kedua gitu, dan saya tahu nanti akan terjadi apa di Perang Dunia Keempat, tapi saya nggak akan tahu nih saya nggak tahu apa yang terjadi Perang Dunia Ketiga. Padahal dia tahu, karena Perang Dunia Keempat kata dia adalah lempar-lemparan kayu dan batu. Nah, yang terjadi di Perang Dunia Ketiga apa? Ya nuklir. Dan itu hampir terjadi di krisis misil Kuba ketika itu. Perang nuklir yang terjadi. Nah, hari ini kalau kita lihat dengan adanya struktur internasional yang beralih kepada multipolaritas gitu ya, dan ya ada gesekan-gesekan konflik yang cukup besar juga di beberapa wilayah. Tadi Mas mention tentang Rusia Ukraina, kemudian juga kita tadi berbicara tentang di Timur Tengah gitu ya, atau kalau kita lihat lagi ada juga di Afrika juga ada konflik-konflik juga gitu ya. Dan bahkan di Asia Tenggara ini kalau secara domestic politics itu kayak persoalan di Myanmar gitu ya, ada konflik-konflik yang terjadi gitu ya. Dan dengan adanya multipolaritas ini, ya kemungkinan besar akan semakin intens ini gitu, akan semakin intens
pengaruh-pengaruh negara besar ini terhadap konflik tersebut gitu. Ya contohnya misalkan Rusia Ukraina hari ini kan. Pertanyaannya, Amerika apakah akan tetap jadi polisi dunia dan adidaya atau tidak? Nah, ini menarik nih. Ini menarik karena ini Oke, kita tahan dulu. oke. Sahabat Mustopo, ini semakin panas ini pembicaraan dengan Mas Fajar ini, luar biasa. Kita akan kembali lagi ke segmen 2, tetap bersama kami.